Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu lagi dengan saya Suci Wulandari, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di pertemuan kali ini Suci akan membahas psikologi perkembangan dengan tema pengertian, teori, dan aspek-aspek yang mempengaruhi penyesuaian diri. Untuk memulai pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari penyesuaian diri. Apa sih penyesuaian diri itu? Nah, penyesuaian diri dalam perspektif disiplin ilmu psikologi adalah suatu proses perubahan dalam diri dan lingkungan, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk hidup dan menghadapi keadaan tersebut, sehingga tercapai kepuasan dalam diri, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Bisa kita sebut dengan penyesuaian diri adalah beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan orang lain, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu teori penyesuaian diri. Teori dari Carl Rogers tentang self. Nah, istilah self ini di dalam psikologi mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu self di sini sebagai objek. Karena pengertian itu menunjukkan sikap, perasaan, pengamatan, dan penelitian seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai objek. Jadi, istilah yang pertama, self di sini adalah diri kita sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu suatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri, yaitu self di sini sebagai apa yang dipikirkan orang tentang dirinya. Pengertian self juga sebagai proses. Dalam hal ini, self itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari proses-proses aktif seperti berpikir, mengingat, dan mengamati. Untuk yang kedua yaitu pengaturan diri atau self-regulation, yaitu kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan salah sesuai, dan penyimpangan kepribadian. Yang ketiga, realisasi diri atau self-realization, yaitu jika perkembangan kepribadian berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, di dalamnya tersirat potensi laten. Yang keempat, intelijensi, yaitu baik buruknya penyesuaian diri seseorang ditentukan oleh kapasitas intelektualnya dan inteligensi. Nah, untuk aspek yang ketiga, di sini ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis seseorang termasuk di dalam proses penyesuaian diri, yaitu pengalaman, belajar, determinasi diri, dan konflik. Itu akan mempengaruhi proses penyesuaian diri. Lalu yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Menurut Schneider dalam buku Agustian tahun 2006 berpendapat bahwa lingkungan dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat. Gitu. Jikalau kita berada di lingkungan yang baik, kita akan bisa menyesuaikan diri lebih baik juga, gitu pun sebaliknya. Lalu lanjut di sini ada aspek budaya dan agama. Budaya dan agama dapat juga mempengaruhi penyesuaian diri individu, seperti tata cara di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya. Akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa Suci sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.